maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan? Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Tapi kan kasihan dia, Rel. Moza, kita bisa ganti topik nggak? Aku di sini mau ngebahas masalah pertunangan kita, bukan ngebahas masalah anak kampung itu. Ya? Mah, Fitri kemana, Mah? Tumben pagi-pagi udah gak kelihatan. Biasanya kan bantu-bantu Mama. Mama nggak tahu. Bukannya pesen sama kamu. Fitri pergi dari pagi jam 6. Kemana, Mas? Mana gua tahu. Sejak kuliah aku udah tahu sifat superior dia. Tapi aku nggak mau, cuman gara-gara masalah ini persahabatan kalian jadi rusak. Entahlah, Mos. Aku nggak yakin. Mami tuh ngomong apa aja sama si Kayla. Dia nggak mungkin kabur kalau Mami nggak keterlaluan. Loh, Papi kok nyalain Mami sih? Kailanya aja yang bandel. Setiap Mami ngomong apa, ngambek, kabur. Nih, pakai cara. Mungkin caranya Mami yang salah. Makanya Kayla nggak terima. Enggak, Pi. Mami itu udah ngomong baik-baik sama Kaila. Dianya aja tuh yang bandel, udah deh. Bukannya bikin Mami tenang, malah bikin stres. Itu tempat tidur Mami. Sana tempat tidur Mami. Ayo, ayo, ayo. Si Papi nih. Alhamdulillah, kamu sudah balik, Pit. Kemarin, Bapak cemas sekali mikirin kamu. Maafin Fitri ya, udah nyusahin Bapak sama nyusahin semuanya. Iya, tapi lain kali, kalau ada masalah, jangan keluyuran. Pulang ke rumah, cerita sama keluarga. Kami kan keluargamu juga. Insya Allah, kita akan bantu. Makasih, Pak. Hari ini rencanamu kemana, Pit? Saya mau ikut Aldo ke kantor, masih ada sedikit urusan. Tapi setelah itu, langsung pulang ke rumah ya. Jangan keluyuran lagi. Fit, semalam kamu makan pakai apa? Semalam Aldo bikinin mie buat saya, Bu. Enak banget. Iya sih. Tapi lain kali kalau makan, nggak perlulah pakai sepiring berdua begitu. Loh Mas, kok nggak siap-siap? Nanti terlambat loh. Aku males ke kantor, Mai, hari ini. Gimana sih Mas, kerja kok males? Ya habis aku nggak tahan, Mai. Teman-teman aku di kantor kayaknya pada musuhin aku semua. Ya ditahan-tahan lah Mas. Kamu tuh nggak usah mikirin mereka, masa gitu aja mau nyerah? Nggak bisa, Mai. Aku tuh rasanya pengen cepet-cepet keluar dari kantor. Keluar? Kamu nggak mikir apa? Saya sama Alif itu mau makan apa kalau kamu keluar? Ya, kadang-kadang kerja itu gaji nggak terlalu penting, Mai. Tapi suasana kerja yang penting. Kalau suasananya nggak enak, ya kerjanya juga jadi nggak enak, Mai. Kamu jangan egois lah, Mas.
Buat saya gaji juga penting. Kalau kamu nggak gajian, kita kan nggak makan. Kamu lupa, dulu kamu kesana kemari, kemana muter-muter nyari kerja susah banget. Sekarang udah dapat kerja kok, bukannya malah dipertahankan, malah mau keluar. Gimana sih mas? Nggak mikir apa kamu itu? Ingat ya, Fit. Kalau sifat Farel masih kayak gitu lagi, kamu jangan kejar-kejar dia lagi. Iya, Al. Aku hari ini ke kantor. Cuman mau ngembalin semua barang-barang yang udah dia beliin buat aku. Terus aku mau pamitan baik-baik sama dia. Lagi juga, semalaman aku udah mikir, nggak ada gunanya kalau aku bujuk-bujuk Farel. Bagus, Fit. Anggap aja itu pelajaran hidup buat kamu. Aku seneng kamu tuh orangnya tegar, Fit. Kamu tenang aja, soal kerjaan pasti aku bantu cariin, ya? Makasih ya, Al. Kalau nggak ada kamu, aku nggak mungkin setegar ini. Mami sakit. Itu obat apa, Mi? Obat penenang. Mami stres malam ini mikirin Keila. Kemana di kamu tuh? Tenang ya, Mi. Aku yakin Kayla itu nggak bakal kabur jauh-jauh. Dia kan penakut, Mi. Ya tapi kemana, Rel? Dia tuh perempuan. Mami takut ada apa-apa sama dia. Mana lagi papi kamu tuh nyalain Mami aja. Berani taruhan, Mi. Kayla akan pulang dengan sendirinya hari ini. Gini deh. Mami blokir aja semua kartu kreditnya. Pasti dia nggak akan kemana-mana, kan? Ya, kamu bener juga ya, Rel ya. Ya. Acip. Ram, sorry Ram. Kayaknya saya nggak bisa masuk kantor hari ini. Saya lagi kena flu. Iya Ram. Makasih atas doanya. Yo. Mas, kamu itu orang itu ya mas ya, kalau males nggak akan pernah maju. Banyak juga barang yang dibeliin Farel, Fit. Iya ya, kalau dipikir-pikir, dia baik juga. Perlu aku anterin? Enggak, aku yakin kali ini aku nggak bakal diusir sama dia. Kan niat aku baik. Aku ke dalam dulu ya. Aku nunggu di sini ya sampai dia datang. Dulu ya. Gilingan lo, Ke. Kabur nginep di hotel gini. Kalau gue kabur rumah lo, nyokap gue bisa ngejemput. Terus lo di sini mau sampai kapan, Ke? Gue juga bingung. Udah deh, Ke. Lo mendingan pulang aja, Gi. Kasian tuh nyokap lo. Suaranya kemarin panik banget. Tapi gue bener-bener gak sanggup di ngadepin semua ini. Terus maksud lo, dengan cara lo kabur, lo bisa nyelesain masalah gitu? Halo. Selamat pagi Tante. Bisa dengan Kayla? Tadi saya coba telepon HP-nya tapi nggak aktif Tante. Keilanya lagi tidur. Ada pesan, Kevin? Nggak Tante. Saya cuma mau minta maaf. Saya nyesel kemarin udah berantem sama dia. Ya udah, nanti pasti Tante sampein ya. Makasih ya Tante. Iya, sama-sama Kevin. Bener-bener kelewatan tuh Keila. Kevin tuh baik banget, sopan. Sekarang mau minta maaf. Keilanya malah kabur. Tapi kalau Kevin telepon lagi, saya harus bilang apa ya? Gimana Tante? Kayla masih belum ketemu juga? Ya ampun, kabur kemana sih dia? Tante udah coba nyari ke teman-teman ya? Iya Tante, saya akan bantu cari. Nanti juga saya akan coba terus teleponin dia, siapa tahu aja handphonenya lagi aktif. Tante tenang aja ya. Iya Tante, dah. Kayla kenapa, Mos?
Dia kabur dari rumah. Gara-garanya sih dia nggak mau dijodohin sama anak relasi maminya. Katanya nggak cinta, nggak siap mental. Padahal rencana meritnya bulan ini juga loh. Kamu kenapa sih, Al? Enggak. Terus? Awalnya dia sakit, ngambek, terus tiba-tiba kabur. Handphonenya nggak aktif lagi. Jadi semalaman nggak kelacak dia nginep di mana. Anak itu ngapain lagi ada di sini? Kalau dia baru datang langsung aku samperin, pasti ngamuk. Mendingan tunggu dia ambil napas dulu deh. Masuk. Permisi, Pak. Mohon jangan usir saya. Saya kesini cuman mau ngembalin semua barang-barang ini yang udah Bapak berikan sama saya. Karena saya nggak mampu bayar utang ke Bapak, jadi saya kembalikan aja. Sekarang utang saya ke Bapak udah lunas kan? Oke. Ada lagi yang kamu mau ngomongin? Kalau enggak, silakan keluar. Saya lagi sibuk. Sebagai mantan sekretaris Bapak, Ya udah, nggak usah bertele-tele. Kamu mau ngomong apa? tolong baca surat ini, Pak. Di situ tertera gimana kecewanya saya keluar dari pekerjaan yang sangat saya cintai. Dan di situ juga ada permohonan maaf saya. Gaji terakhir kamu. Maaf, Pak. Saya emang orang miskin. Tapi saya nggak bisa menerima apa yang bukan hak saya. Permisi. Semua kenangan indah ada di kantor ini. Betapa beratnya menghadapi bos yang susah dan galak. Tapi aku gak pernah mengeluh karena aku sangat mencintai pekerjaan ini. Meskipun di matanya aku selalu salah, tapi aku berusaha sabar karena disitulah aku belajar. Terima kasih Pak Farel karena telah memberi satu kesempatan bekerja di tempat sebagus ini. Sesuatu yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya dan harus aku lupakan secepatnya. Anak itu sebenarnya serius dan sangat mencintai pekerjaannya. Fitri, maafin Farel ya. Gak apa-apa, Mbak. Dia berhak melakukan itu semua. Tapi aku janji,
Kalau ada lowongan kerja, aku pasti hubungin kamu. Oke? Iya, Mbak. Fit, kamu jangan sakit hati ya. Kamu juga jangan patah semangat. Aku yakin orang serajin kamu pasti cepat dapat kerjaan barunya. Iya, Mbak. Fitri permisi dulu ya, Mbak. Hati-hati ya. Iya, jadi kartu kredit, ATM, semuanya diblokir ya Mbak ya? Iya, terhitung mulai hari ini. Terima kasih. Kayak kemana sih kamu? Bandel banget kamu. Bikin susah orang tua aja. Tapi kalau semuanya diblokir, nanti Kayla kelaparan lagi nggak bisa beli apa-apa. Oh my God, kemana sih kamu, Kay? Papa, kalau ada lowongan kerja di mana aja, Bapak langsung kasih tahu saya ya. Soalnya saya kasihan sama Fitri. Kata Aldo, dia sampai sekarang masih nganggur. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ngapain kamu mikirin nasib dia, Mos? Enggak kok. Aku cuman kasihan aja Rel sama Fitri. Ada hal yang jauh lebih penting daripada mikirin nasib gadis kampung itu. Saya Maya, istrinya Bram. Saya minta maaf sebelumnya. Tapi ada hal penting yang harus saya bicarakan dengan Bapak. Ini menyangkut suami saya. Mungkin Bapak menganggap saya ini bodoh atau terlalu mengada-ngada. Tapi menurut saya ini terbaik buat semuanya, Pak. Saya cuma minta sama Bapak supaya menurunkan jabatan suami saya, Pak. Bukannya apa-apa. Tapi semenjak dia diangkat jadi supervisor, dia jadi banyak musuhnya di kantor. Dan hal itu membuat Bram jadi malas kalau mau kerja. Jadi lebih baik dia jadi sales aja seperti dulu, Pak. Tapi Bu, itu sama saja dengan saya menjilat ludah saya sendiri. Tidak segampang itu, Bu. Saya mengangkatnya dengan pertimbangan, bukan karena dia teman kuliah saya atau karena yang lain. Iya, saya mengerti. Tapi saya mohon, Pak, tolonglah saya. Ya sudah, Bu. Nanti saya bicarakan lagi sama dia. Makasih ya, Pak Rama. Ya, mari. Mai, kamu ini apa-apaan sih? Maksud saya... Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu sudah mempermalukan aku, Mai. Nanti Rama akan berpikir kalau aku ini laki-laki lemah dan gak punya sikap. Mas, tenang dulu biar saya jelaskan. Saya cuma mau nolong Mas Bram. Saya cuma mau yang terbaik buat Mas Bram. Saya nggak mau lihat Mas Bram nganggur lagi seperti dulu. Kayla. Halo? Al, kamu bisa kesini nggak? Ini jam makan siang kan? Aku bete nih, pengen curhat. Kamu di mana? Nanti aku SMS alamatnya sambil kamu jalan, ya. Oke, yaudah ya. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya kalau aku ada di sini. Loh, emang kenapa? Nggak apa-apa. Yaudah deh, nggak usah banyak nanya. Kamu langsung sini ya, buruan. Oke, tunggu ya. Al, tolong bujuk Kayla buat pulang ya. Pasti, Mos. Walaupun dia ngelarang, tapi aku tetap ngajak Farel buat ketemu sama dia.
mending lu tenang aja dulu. Biar gue yang ngobrol sama Kayla, terus gue ngebujuk dia pelan-pelan. Soalnya kalau lu muncul, gue takutnya dia kabur lagi, Rel. Oke. Tunggu sebentar ya, Rel. Hai Al, senang deh kamu bisa datang. Mau curhat apa sih, Kay? Kayaknya penting banget. Jawab jujur ya. Kamu suka nggak sih sama aku? Kenapa kamu nanya kayak gitu, Kay? Bukannya kamu udah punya calon suami? Dan bulan ini kamu kan akan menikah. Justru itu, Al. Aku tuh sama sekali nggak cinta sama dia. Aku suka sama kamu. Jawab dong, Al. Kok malah cengar-cengir sih? Sorry, Kay. Tapi kamu bukan tipe aku. Jadi kayak gimana tipe kamu? Kayak cewek kampungan itu, iya? Loh, kok malah ngerembet ke sana, Kay? Habisnya kamu nyebelin. Makanya jangan salah paham dulu. Maksud aku, semua cowok tuh suka sama kamu, tapi buat aku nggak selevel buat kamu, Kay. Nggak mungkin aku mencintai anak bos aku sendiri. Aku nggak peduli, Al. Kalau kamu suka sama aku kan kita bisa kawin lari. Kawin lari? Kamu nggak salah. Aku udah nggak tahan, Al, di rumah. Aku nggak peduli kalau emang harus diusir gara-gara membangkang. Aku nggak mau nikah sama cowok itu. Kalau emang aku harus nikah, aku cuma mau nikah sama kamu. Tapi kan kita baru kenal dan... Aku nggak peduli. Aldo, kamu bilang ke kakak aku kalau kita ada di sini. Bohong. Kemana lagi lo? Kabur, Ikut gue pulang sekarang juga. Gak mau. Mami itu sampai sakit mikirin lo, tau nggak? Ih, lepasin. Sekarang lo kemas barang-barang lo dan pulang bareng gue. Cepetan. Ih, baru bayar segitu aja udah ngomel. Lo kira lo bakal bayar pakai apa? Kalau gue tadi nggak datang, Semua kartu kredit lo itu udah diblokir, tau? Aduh, Kay, kamu tuh kemana aja sih, sayang? Dia nginep di hotel, Mi. Kamu nginep di hotel, Kay? Perempuan nginep di hotel sendirian? Kamu tuh udah gila ya? Kamu nih emang bandel. Aduh, sakit nih. Biarin kamu rasain tuh sakit. Tahu nggak? Kamu tuh bikin papi dan mami berantem terus. Udah gitu Kevin lagi. Mami kan jadi bohong terus sama Kevin. Mami tuh kenapa sih? Anak baru balik malah diomelin. Dia niaya lagi. Yaudah, kalau kabur lagi aja. Kamu mau kabur? Kabur sana. Pergi sana. Enak aja kamu ngomong. Kamu tahu nggak? Seluruh kartu kredit kamu tuh udah mami blokir. Biar jadi gembel aja kamu di jalanan sana. Mi, aku balik ke kantor ya. Mi, Papi pikir lebih baik kita pending saja pernikahan itu. Papi agak khawatir sama Kayla. Kalau sampai dia benar-benar kabur seperti kemarin itu kan artinya dia benar-benar stres dan gak mau. Oh, Papi gimana sih? Udah deh nggak usah dipikirin. Kayla tuh emang begitu. Dia tuh emosian, ngambek, suka marah-marah. Ya udah Pi, nanti juga kalau Kayla itu udah menikah, dia itu kan pasti dewasa. Kalau sampai anak itu tersiksa, Mami mau tanggung jawab. Maunya Papi itu apa sih? Ya udah kita tunda dulu pernikahan itu sampai dia mau. Kesian dia, Mi. Nggak bisa. Papi gimana? Masa kalah sama anak? Bukan kalah sama anak, Mi. Papi cuma... Pi, dengar Mami baik-baik. Papi tuh nggak mikirin besan ya. Kalau semuanya dipending, aduh Pi, mau ditaruh di mana muka kita, Pi? Terserah Mami. Bukannya mikirin anak, malah mikirin malu sama nggak enak. Hah?
sama papi tuh emang susah. Thanks ya Al, lo udah nemuin Kayla. Sama-sama, Rel. Tapi gue ada pertanyaan buat lo, Al. Lo harus jawab dengan jujur ya. Soal apa, Rel? Lo itu sebenarnya ada hubungan khusus nggak sih sama adik gue? Enggak. Oh, enggak. Gue heran aja, Al. Kenapa dia nelpon lo dan nyuruh lo datang ke sana? Gue juga nggak ngerti, Rel. Lo suka nggak sama dia? Enggak. Lu tenang aja. Gua nggak ada hubungan apa-apa kok sama Kayla. Dan lu nggak usah khawatir. Gue nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Gue sadar kalau dia itu adik lo, adik sahabat gue sendiri. Gue ke ruangan gue dulu ya, Rel. Al. Tapi nggak ada larangan tertulis kan bahwa kita nggak boleh mencintai adik sahabat. Ya ampun, Kayla. Ternyata kamu tuh kabur bawa begitu banyak baju, iya? Berarti kamu itu kalau nggak punya uang jualin baju-baju kamu dong. Udah dong, Mi, ngomelnya. Kayla janji deh, Kayla gak bakal kabur-kabur lagi. Siapa tuh, Kay? Kevin ya? Terima dong. Iya, Vin. Ya ampun, Kay. Kamu kemana aja sih? Dari kemarin aku teleponin susah amat. Aku... Kau masih marah ya sama aku? Padahal dari kemarin aku coba telepon kamu. Aku mau minta maaf. Tapi HP kamu nggak aktif mulu. Setiap aku telepon kamu ke rumah, dibilang kamu masih tidur lah, lagi mandi lah, lagi online. Enggak kok. Aku udah gak marah sama kamu. Bener, kamu nggak marah? Kalau gitu, entar malam kita ketemuan ya. Aku jemput kamu jam 7. Oke? Oke. Aduh, mata bapak sudah rabun gini. Nah, tapi ini kelihatannya bagus nih. Coba kamu telepon. Ini. Sebentar ya, Pak. Halo, selamat siang. Saya baca di koran hari ini ada lowongan ya, Pak? Oh, udah penuh. Ya, makasih. Tenang, Pit. Masih banyak kesempatan kok. Ya? Coba saya telepon yang ini ya, Pak. Iya, ya. Halo, selamat siang. Bu, saya lihat di koran hari ini, kira-kira syarat-syarat buat jadi staff apa ya, Bu? Oh, mesti S1. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah arisannya, Mah. Udah, Pak. Siapa yang dapat? Budiah. Tapi Budiah nggak datang. Jadi Mama simpan uangnya. Besok kalau Mama ketemu, Mama kasih. David, udah dapat kerjaan? Belum. Makanya kalau kerja itu yang bener. Cari kerjaan zaman sekarang susahnya setengah mati. Kamu udah kerja di kantornya Aldo, bukannya dijaga dengan baik. Mah. Mama dapat duit arisan. Mau kemana kamu? Apaan sih? Curigaan amat. Aku tuh mau pergi makan malam sama Kevin.
kamu itu masih tertarik sama Aldo gak sih? Emangnya Aldo ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Cuma kalau kamu masih tertarik sama dia, mendingan kamu lupain aja deh. Karena dia nggak suka sama kamu. Apa? Aldo bilang gitu sama kakak. Dia bilang kalau dia nggak tertarik sama aku. Nggak tertarik sedikit pun. Belagu banget sih si Aldo. Supaya kamu gak stres, kamu tiru deh aku. Anggap kalau pernikahan itu bukan sesuatu yang penting. Santai aja. Aku juga sebenarnya sempat stres. Nikah sama kamu tuh menurutku bakal bikin hidupku kacau. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Ya iyalah, kamu masih childish gitu. Sama aja aku kayak ngomong anak kecil. Capek tau nggak? Ya udah, kalau kamu keberatan, lebih baik kita cancel aja pernikahan ini sebelum semuanya terlanjur. Kamu kan tahu itu nggak mungkin kita lakukan, Kay. Aku terima telepon dulu ya. Kenapa harus pergi? Di sini aja kan bisa. Di sini berisik, nggak jelas. Emang dari siapa? Iya. Aku lagi meeting sama klien. Ya. Aduh, kamu yang nyuci. Udah biar aku yang nerusin. Kamu tuh cowok nggak pantas cuci piring. Nggak apa-apa, Fit. Masa pekerjaan ada jenis kelaminnya? Udah, yang jelas kamu nggak pantas. Udah sana biar aku aja ya. Nggak apa-apa kok, Fit. Sebelum ada kamu juga, aku sering bantuin mama cuci piring. Kamu tuh cowok yang baik ya. Pasti calon istri kamu nanti bakalan beruntung deh bisa dapetin kamu. Ya ampun Aldo. Masa sih kamu yang cuci piring? Udah deh, biar mama yang lanjutin. Kamu kan capek. Masa kamu pulang kerja masih harus cuci begini? Nggak apa-apa kok, Ma. Nggak boleh. Udah deh, kamu istirahat. Biar mama yang lanjutin. Ayo. Aku ke depan dulu ya, Fit. Maaf, Bu. Permisi. Pi, Mami tuh senang banget deh hari ini. Kayla sekarang lagi pergi sama Kevin. Dan mereka udah baikan lagi. Nih, Papi malah kepikiran menunda pernikahan mereka. Papi tuh apa-apaan sih? Ngapain mikirin gituan? Pokoknya nggak ada mundur-mundur lagi. Papi tuh jangan ngaco. Jangan ganggu rencana kita lagi, Pi. Nih, Kayla itu... Udah deh, Pi. Dibahas lagi, Mami mau bobo. Kamu minum terlalu banyak, Kay. Nggak apa-apa dong. Kan buat ngilangin stres. Jadi nggak apa-apa minum banyak. Iya nggak? Tapi sorry banget ya. Aku nggak bisa nganterin kamu pulang. Masih ada urusan. No problemo. Dah, babe. Halo? Siapa nih? Ini handphone Aldo kan? Iya, bener. Lo siapa? Lo pacarnya? Bukan. Siapa, Fit? Nggak tahu, suaranya galak. Halo? Al, yang tadi angkat tuh siapa? Cewek kamu ya? Ngapain kamu malam-malam telepon? Marah-marah lagi? Ah, aku tuh nanya. Yang tadi nelfon tuh siapa? Bukan urusan kamu. Kurang ajar banget sih nih cowok.
Aku samperin aja deh ke rumahnya. Pak, masa Aldo cuci piring? Si Fitri bukannya bantuin. Aldonya aja yang mau. Pak, Bu, bajunya saya taruh di kamar Ibu ya. Terima kasih, Pit. Dok! Aldo! Biar saya yang bukain ya. Kalau bisa ada di sini sih? Ini kan rumahnya Aldo. Iya, ini rumah Aldo. Saya tinggal di sini nih dari dulu. Jadi lo kumpul kebo sama dia? Enggak. Kayla, ngapain kamu kesini? Aku mau nanya sama kamu. Dia tuh siapa kamu? Istri kamu? Iya. Aduh, mendingan sekarang kamu pulang deh. Ngapain sih malam-malam kesini? Marah-marah nggak jelas gitu lagi. Gue tuh nggak suka ya sama lo. Gue nggak mau lo ngerebut dia dari gue. Ngomong apa sih? Nggak usah pura-pura deh. Gara-gara lo, Aldo jadi nggak suka sama gue. Kamu apa-apaan sih? Pulang sana. Aku nggak mau pulang. Pulang? Keluarga kamu pasti nyariin kamu. Aku... Ya Tuhan, Aldo, kenapa anak ini ada di sini? Do, ini kan yang suka antar jemput kamu tiap hari. Ini kan anak bos kamu. Kenapa dia ke sini, Do? Kayaknya dia mabuk, Pak. Do, bawa ke dalam. Malu. Iya, Pak. Ma, Fitri. Nih. Kayla kok belum pulang sih? Aduh, Papi tuh kenapa sih? Itu aja dipikirin. Udah jam 10 lewat, dia belum pulang. Papi nggak suka kalau anak perempuan Papi jam segini masih ada di luaran. Kalau khawatir tuh lihat-lihat dulu dong. Kayla tuh pergi sama siapa? Pergi sama calon suaminya kan? Lagian baik juga buat Kayla. Biar Kayla itu tidak takut lagi menghadapi perkawinannya dia. HP-nya dimatiin lagi. Udah Depi, ngapain diganggu? Papi tuh kayak nggak pernah muda aja. Ingat nggak? Waktu kita pacaran dulu kan, Papi juga... Udah. Nggak usah mulai lagi. Papi kenapa sih? Papi lagi serius. Papi khawatir kalau ada apa-apa sama Kayla. Ya udah, telepon aja Kevin. Matiin. Aldo, kenapa dia jadi mabuk begini? Stres, mah. Dia mau dikawinin tapi nggak mau. Akhirnya pelarian. Tapi kenapa dia datang kemari, Do? Hah? Ya ampun. Kok aku bisa ada di sini ya? Tadi kamu mabuk, datang ke sini, marah-marah, terus pingsan. Maaf ya. Maaf banget udah ngerepotin. Maaf ya. Aku mau balik dulu ya. Permisi. Tasnya ketinggalan. Aduh. Tas sama sendal gue ketinggalan lagi. Mau balik, tapi malu. Tunggu. Nih sepatu kamu. Makasih ya. Ini tas kamu juga. Kamu bukan pacarnya Aldo kan? Bukan. Tenang aja. Bagus deh. Lagian, kamu ngapain sih? Kamu kan udah mau nikah. Kok masih mikirin Aldo? Bukan urusan lo.
Aduh. Sepi banget lagi. Kai, naik Kai. Makasih ya, Al. Kamu baik banget tidak mau nganterin aku ke rumah. Sorry ya, tadi aku buat keributan di rumah kamu. Mulai sekarang kamu jangan deketin aku lagi. Aku nggak enak sama Farel, sama keluarga Pak Utama. Kamu kan sebentar lagi mau menikah. Tenangin hati kamu, mental kamu, jangan keluyuran, mabuk-mabukan. Tidur.